Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah gelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-16 dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Dewanto bertempat di halaman Pogombo, Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2024 kali ini mengangkat tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Adapun pelaksanaan upacara tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Sulteng, asisten, staf ahli, kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng, Widyaswara Utama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional. Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Ari Setiadi yang dibacakan oleh Rudi Dewanto dijelaskan bahwa kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner untuk menyongsong Indonesia emas. Memang kalau kita ikuti dan cermati sambutan dari Pak Menteri Kominfo tadi, bahwa di hari ini sebagai hari peringatan Hari Kebangkitan Nasional sangat-sangat penting manfaatnya ke depan. Yang berikutnya bahwa dengan peringatan ini juga kita tahu tadi bahwa nantinya ke depan kita harus bangkit semua, dari unsur-unsur pemerintah dengan memaksimalkan masyarakat juga, dengan memaksimalkan sumber daya yang ada kita semua diharapkan dapat mencapai Indonesia Emas di 2045. Yang kemudian langkah-langkah kita apa? Yang disampaikan juga di sambutan tadi bahwa era digitalisasi, teknologi informasi ini menjadi hal yang penting. Kita tidak boleh lengah, tidak mengambil momen yang penting ini. Karena disampaikan juga di sambutan bahwa kita lengah, kesempatan pertama ini hanya satu kali, kita harus ambil peluang akan sulit ke depannya menjadi negara maju di kemudian hari. Kemudian juga kami juga mengharapkan bahwa disampaikan juga di kesempatan ini bahwa untuk Sulawesi Tengah pun era kebangkitan nasional ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sebagaimana visi misi Pak Gubernur gerak cepat menuju Sulawesi Tengah lebih secara dan maju, sehingga gerak cepat inilah sangat selaras sekali dengan kita diminta bangkit mencapai Indonesia Emas maupun mencapai visi misi Pak Gubernur, mencapai sesuatu yang lebih secara dan lebih maju di masa-masa berikutnya. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Kominfo lewat sambutannya yang dibacakan Pak Asisten 2 tadi sebagai Inspektur Upacara, bahwa terpampang jelas di hadapan kita sekarang ini bagaimana laju kemajuan dari teknologi informasi komunikasi. Dan ini perlu kita sikapi dengan baik, dan kemudian ini bisa menjadi momentum untuk bangkitnya peradaban digital di Indonesia. Nah, ini termasuk di Sulawesi Tengah. Gitu. Saya kira Indonesia Emas itu kita bisa capai dengan gemilang apabila momentum Hari Kebangkitan ini benar-benar kita jadikan sebagai pemicu atau trigger untuk kita bisa membangun suasana yang lebih kondusif, yang lebih aman, lebih damai, dan kemudian stabilisasi keamanan dan politik ini bisa kita jaga sehingga proses pembangunan di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah untuk mencapai Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan lebih maju itu bisa lebih cepat gitu untuk kita lakukan. Nah, terkait dengan digital, hari ini kita sudah melaksanakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, maka proses untuk membangun sistem digitalisasi di Sulawesi Tengah ini perlu percepatan, perlu gerak cepat sehingga semua masyarakat itu ini bisa mengakses informasi dan komunikasi lewat aplikasi-aplikasi yang berbasis elektronik dan digital. Nah, termasuk di pemerintahan. Gitu. Nah, pemerintahan sekarang ini kita sudah menggunakan SPBE. Semoga Sulawesi Tengah ini tidak jauh ketinggalan dengan daerah-daerah yang lebih maju lainnya di Indonesia. Saya kira itu. Tentu dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-116 tahun 2024 ini, saya sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah sangat senang bahwa perempuan di tahun 2024 ini sejak kepemimpinan Bapak Rusdi Mastuda dan Bapak Makmun Amin itu menjadi prioritas bahwa perempuan ada di beberapa lini, ada di beberapa lembaga yang menjadi tolok ukur keberhasilan bahwa perempuan itu harus menjadi perhitungan.
Untuk ASN terutama ya kepada yang perempuan, kami sangat berharap bahwa gender itu bukan hanya berbicara laki-laki dan perempuan saja, tetapi bagaimana kemudian ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan melalui ASN. Nah, kalau kita sudah menjadi aparatur sipil negara yang mewakili perempuan, sebaiknya kita menjadi yang terdepan, menjadi yang terbaik, dan menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita, sehingga ke depan perempuan-perempuan di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama ASN-nya, akan sangat diperhitungkan untuk mencapai visi misi pemerintah daerah Provinsi Infokus TV Sulawesi Tengah. melaporkan.